Konbanwa minasan, kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi ataupun bunpo bungkai yang tadi siang sudah dijelaskan oleh Yanto Sensei di kelas. Untuk yang pertama itu ada toki. Nah, ini menggunakan futsukai. Kemudian ada kata sifat i, kata sifat na, dan kata benda partikel no. Misal contohnya itu misal tabeta toki onaka ga ippai desu. Nah, ketika toki tabeta toki, ketika sudah kenyang atau ketika telah kenyang gitu. Onaka ga ippai desu. Perutnya kenyang gitu. Perutnya kenyang. Tabeta toki onaka ga ippai desu, ketika sudah makan perut kenyang. Misal contoh yang kedua itu kodomo no toki jitensa de gakoe ikimashita. Ketika kecil dahulu gitu. Ketika kecil pergi ke sekolah menggunakan sepeda. Jitensa de gakoe ikimashita. Pergi ke sekolah menggunakan sepeda. Kodomo no toki jitensa de gakoe ikimashita. Ketika kecil pergi ke sekolah menggunakan sepeda. Sugi kita ke ini ada waktu punya batas. Di ujung itu ujung angkanya. Ada nama waktunya. Untuk contohnya itu ada tanggal, ada jam, ada menit, ada detik, ada hari, ada tahun, ada bulan. Ini tuh menggunakan partikel ni, wajib ya minasan. Semua itu wajib menggunakan partikel ni yang artinya itu pada. Ketika bertemu dengan kata kerja. Contohnya itu hachiji ni ikimasu, pergi pada jam 8. Hachiji ni ikimasu, pergi pada jam 8. Nah, ini contoh yang salah ya minasan. Hachiji ni desu. Ini jadi bisa digunakan nih misal. Ini misal contoh untuk jawabannya gitu, misal gakoe nanji ikimasu ka, pergi ke sekolah jam berapa. Misal ini jawabannya gitu, tinggal sebutin jamnya aja misal. Hachiji desu. Gak usah menggunakan partikel ni. Hachiji ni desu. Itu tidak bisa dipakai ketika tidak bertemu kata kerja. Langsung saja misal hachiji. Yang kedua itu ada waktu tidak punya batas. Tidak punya batas waktu. Ini tuh lamanya waktu. Lamanya waktu menggunakan nani kang. Ini tuh hanya wajib untuk lamanya jam. Selain jam itu sunnah. Contohnya sangjikang 3 jam. Ya, ini contoh yang salah. Sangji 3 jam. Karena jam itu wajib menggunakan kang, karena lamanya waktu. Sangjikang 3 jam. Contoh yang keduanya itu misal ini contoh yang tahunnya contohnya. Misalnya sangnen 3 tahun atau 3 tahun lamanya. Yang ini itu tidak wajib ataupun sunnah menggunakan kang. Tidak apa-apa ya misalnya. Intinya itu tidak apa-apa kalau tidak menggunakan kang. Sugi ada keterangan waktu pagi, sore, besok, dan lain-lain. Ini itu berlaku untuk satuan, takaran, dan lamanya waktu. Ini ada larangannya. Semua lamanya waktu itu tidak menggunakan partikel. Ini ada note, ada catatan. Boleh menggunakan partikel nih kalau bertemu do, kai, dan lain-lain. Untuk yang partikel ini diartikan per ya minasan, per. Contoh kalimatnya itu ichinichi ni ikkai nemasu. Tidur 1 kali per 1 hari. Ichinichi ni ikkai nemasu, tidur 1 kali per 1 hari. Intinya itu yang di sini di sini itu artinya itu per, bukan dalam. Kalau yang dalam itu ada partikel sendirinya minasan, de gitu. Contohnya itu
Kura sude yoga sangga handsome des. Nah, dalam kelas paling ganteng itu ataupun ganteng saudara yoga. Gitu penasaran contoh simpelnya. Sugi kita ke sebaiknya lebih baik dan ataupun boleh bisa. Ini tuh konteksnya izin. Nah, kalau di sini tuh menggunakan i. Nah, bisa bisa juga menggunakan apa ya? Menggunakan tara, te, to, ba, nara, dan by. Nah, untuk contoh kalimatnya itu misal netara ides, sebaiknya tidur ataupun kalau tidur lebih baik. Contoh keduanya itu do sureba ides ka, lebih baik melakukan bagaimana. Nah, gimana saya bilang itu yang harusnya sureba. Nah, sureba ini perubahan ataupun asal usul dari simas, perubahan dari bakai. Nah, tadi kan ada ba gitu ya penasang. Nah, sugi kita ke ta hoga i, nai hoga i. Contoh ini tuh artinya sebaiknya gitu penasang. Contohnya itu neta hoga i des, sebaiknya tidur. Neta hoga i des, sebaiknya tidur. Nah, untuk yang lainnya itu nenai hoga i des, sebaiknya tidak tidur. Nah, untuk yang ini runoga i, ini contohnya itu nerunoga i, nerunoga i. Nah, yang keempat itu ada runohoga i. Nah, yang ho-nya itu hanya bagian gitu ya, untuk menguatkan atau memfokuskan pembicaraan yang dibahas. Contoh kalimatnya itu bagian ini masih kotor. Kono hoga mada kitanai desu. Kono hoga mada kitanai desu. Bagian ini masih kotor. Nah, contoh yang keduanya misal saru dito sandi te do chiraga handsome desu ka. Nah, yang mananya yang ganteng Sandi dan Sardi. Untuk jawabnya itu misal Sandi no hoga handsome desu. Ini tuh bagian no hoga ini kan apa ya, untuk bagian no nya itu kan pilihan. Nah, tidak dibawa juga tidak apa-apa. Karena ini sudah apa, yang pertama itu bagian namanya itu Sandi itu kan sudah kata benda. Nah, yang no hoga itu dibawa juga tidak apa-apa. Sandi handsome desu. Nah, gitu ya minasan. Sugi kita ke kata benda ga i, tidak apa-apa. Nah, yang kelima itu ada kata benda ga i, tidak apa-apa. Kata benda no hoga i. Nah, untuk contoh kalimat itu yang di atas sih minasang. Untuk yang kata benda ga i, nah kata benda ga i, kata benda no hoga i. Nah, ini tuh bagian noho misalnya ini Sandi nohoga handsome desu. Nah, bagian noho-nya itu hanya untuk menguatkan. Hanya untuk menguatkan. Tapi kalau tidak dibawa pun tidak apa-apa. Nah, sugi kita ke no, partikel no. Nah, partikel no sendiri pun kebanyakan itu artinya itu dari. Misal contoh kalimatnya itu Nihon no kuruma. Nah, Nihon no kuruma, mobil dari Jepang, bukan mobil Jepang. Nah, Nihon no kuruma, mobil dari Jepang. Sugi kita ke subjek predikat partikel ga yang artinya nya, kemudian bertemu dengan kata kerja ataupun keterangan. Contoh kalimatnya itu kurumaga takai desu. Nah, mobilnya yang mahal. Kurumaga takai desu, mobilnya yang mahal. Nah, sugi kita ke kalau. Nah, kalau ini menggunakan tanoshi ataupun artinya itu lebih menyenangkan, menggunakan kata kerja ta hoga tanoshi desu, runo ga tanoshi desu, kata benda ga tanoshi desu,
kata benda no hoga tanoshi desu. Contoh kalimatnya itu misal tabeta hoga tanoshi desu, makan lebih menyenangkan, makan lebih menyenangkan. Sugi kita ke ada penyambung konteks partikel ga, wa, mo, dan to. Ini apa ya, bisa dibilang urutannya gitu menasang. Menggunakan futsunya itu ada ru, ta, tai, dan nai. Kemudian mengikutinya itu ada partikel o, no, i, dan na. Ada juga to, ya, tari, shi, dan toka. Nah, ini ganya itu oleh, ni-nya juga oleh gitu artinya. Misal kalimatnya itu shiroi kuruma ga watashi no desu. Shiroi kuruma ga watashi no desu. Nah, artinya itu sebelum partikel ga-nya itu misal dari ini nih. Dari sini. Dari sini ke sini. Nah, ini kan bertemu dengan kata sifat i ini. Shiroi kuruma ga, artinya itu mobil yang putih, mobil yang putihnya. Nah, kan ada partikel ga. Mobil yang putihnya watashi no desu. Nah, milik saya. Watashi no desu, milik saya. Nah, shiroi kuruma ga watashi no desu. Nah, mobil yang putihnya milik saya. Gitu ya menasang. Artinya itu dari partikel ga-nya ini ke belakang, terus ke belakang, terus balik lagi, dimulai dari belakang lagi. Gini, gini. Nah, Sugi kita ada jajaran awal. Nah, jajaran awal itu maksudnya itu buat ngartiinnya gitu ya, menasang urutan gitu misalnya. Artinya itu dari sini. 1 partikel, 2 partikel, dan 3. Contohnya itu me ya, kuchi ya, Asia. Nah, artinya dari sini, dari pertama me mata. Me ya, kuchi ya, Asia, mata dan mulut dan kaki. Nah, artinya itu dari sini misal urut dari awal gitu, bukan dari belakang dari 3 ini, tapi urut dari sini ke sini, ke sini, ke sini, dan ke sini. Nah, itu yang minasang. Sebelumnya mungkin banyak kekurangannya gitu ya minasang. Karena pemahamannya gitu benar-benar butuh lebih gitu minasang. Arigatou gozaimasu.